Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Maya Octavia. Nah, sebelum aku memulai budgeting untuk minggu ketiga, aku mau evaluasi dulu ya teman-teman untuk budgeting di minggu kedua kemarin. Nah, ada minus yaitu di bagian lauk. Ini aku minusnya 50.000 ya teman-teman. Jadi untuk dana kekurangannya ini aku ambil dari dana tak terduga. Kemudian ada untuk gas dan galon, alhamdulillah ini masih tersisa 5.000 ya teman-teman. Nah, kira-kira cuman itu ya untuk sisa uang di minggu kedua kemarin. Nah, ini ada juga sinking funds, uangnya itu udah kepake ya teman-teman, kayak saving itu udah habis semuanya. Kemudian itu aku kepake 80.000, ada dana tak terduga itu untuk mengcover ya teman-teman dari kebutuhan lauk tadi yang kurang. Kemudian ada untuk stationery, ini uangnya udah aku ambil juga 35.000 buat beli perlengkapan tulis. Kemudian ada untuk beauty 4.000 dan untuk motor itu kemarin 10.000. Nah, kita lanjut ya untuk budgeting di minggu ketiga di bulan Agustus ini. Nah, di kolom pertama itu ada income aku ya teman-teman, seperti biasa 600.000 per minggunya. Kemudian ada beberapa pos yang namanya itu aku gabungin aja ya teman-teman menjadi sosial. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Jadi sosial ini adalah gabungan dari antara sedekah dan uang jaga-jaga. Kemudian untuk kebutuhan hidup itu seperti biasa ya teman-teman, ini nggak ada perubahan. Nah, untuk sinking funds ini ada yang baru yaitu family. Dan untuk sinking fund yang saving itu aku rubah ya teman-teman, namanya jadi sinking funds untuk my hobby. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah memberikan komentar dan selalu mendukung channelnya aku. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman ya. Dan aku ucapkan juga selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya aku ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang udah aku buat ini. Oke, ini kita lanjut ya teman-teman untuk pengisian di dompet pintarnya. Yang pertama ada di kategori untuk PDAM. Nah, untuk PDAM di sini budgetnya 20.000 ya teman-teman. Dan itu biasanya aku bayar PDAM ini 1 bulan sekali. Kemudian ada orang tua seperti biasa di 50.000. Kemudian ada untuk iuran sampah, ini biasanya aku bayar di tanggal 22 ya teman-teman. Jadi minggu ini aku budgetkan 10.000. Kemudian untuk kebutuhan hidup itu ada beras, ini aku budgetkan 70.000 ya teman-teman. Karena kemarin itu aku habis beli beras 20.000, jadi ini sisanya 50.000 lagi aku masukin. Kemudian ada untuk makan. Nah, untuk makan ini kenapa budgetnya aku tambah? Karena ini tuh gabungan dari untuk sayuran dan buah ya teman-teman. Karena kan di minggu sebelumnya itu aku pisahin ya budgetnya. Jadi untuk minggu ini aku gabungin aja ke pos makan ya teman-teman. Karena tadi itu aku habis belanja, jadi habisnya uangnya itu ada 110.000. Nah, ini jadi tinggal sisanya itu sebanyak 75.000. Kemudian ada untuk gas dan galon. Kayaknya di minggu ini aku bakalan beli gas ya teman-teman. Jadi ini aku budgetkan 45.000 dan itu kan aku masukin uang 50.000 ya. Jadi untuk sisanya nanti aku bakalan masukin ke pos yang lain ya. Kemudian ada untuk transportasi. Untuk transportasi minggu ini aku budgetkan 20.000 ya teman-teman, seperti biasa. Kemudian ada untuk pos groceries. Nah, untuk pos groceries kayaknya di minggu ini aku bakalan banyak beli kebutuhan ya teman-teman. Jadi aku budgetkan 50.000.
Kemudian ada untuk data internet itu seperti biasa per minggunya itu di 25.000 ya teman-teman. Dan ini kebetulan aku pakainya yang Telkomsel ya teman-teman, karena sinyalnya itu lebih bagus aja. Jadi ini karena ada promo paket di Telkomsel, makanya itu cuman 25.000 per minggu. Nah, ini kita masuk di kolom tambahan, itu ada untuk uang jajan ya teman-teman. Nah, uang jajan ini aku nggak bisa lewatin ya teman-teman, karena memang aku hampir setiap hari itu jajan. Jadi biasanya kalau misalkan suami aku itu keluar, dia beliin aku cemilan gitu ya teman-teman. Nah, di situ tuh aku bisa juga menghemat untuk uang jajan ini ya teman-teman. Nah, kalau ada yang nanya, Kak, kalau misalkan pergi keluar atau makan di luar bareng suami itu dananya dari mana? Nah, untuk makan di luar itu biasanya aku nggak budget kan, karena itu suami yang bayarin ya teman-teman. Jadi setiap mau keluar makan di luar itu selalu suami aku yang bayar. Nah, kemudian ini ada di pos sosial, karena itu uangnya kurang 25.000 lagi ya teman-teman, sedangkan budgetnya itu kan 30.000 untuk sosial. Tadi kan itu ada di pos gas dan galon, kan masih ada sisa tuh uangnya 5.000 lagi. Nah, ini nanti bakalan aku pindahin ke dana sosial ini ya, 5.000-nya. Alhamdulillah untuk dompet pintar ini kita udah isi semua. Jadi rasanya udah plong aja ya teman-teman, kalau gaji kita itu udah di posnya masing-masing. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, buat teman-teman udah pada bikin budgetingnya atau belum nih? Ayo segera dibikin. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Karena di budgetingnya itu masih ada sisa nih uangnya sebanyak 60.000 lagi. Jadi aku alihkan aja untuk mengisi sinking funds ya teman-teman. Nah, ini perlu banget teman-teman ketahui kalau sinking funds ini nggak wajib hukumnya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya gaji yang pas-pasan, lebih baik gajinya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Kalau misalkan masih ada sisa, nah baru kita buat sinking funds ya teman-teman. Nah, untuk di sinking funds lebaran ini seperti biasa aku hanya mampu budgetkan 10.000 ya teman-teman per minggunya, nggak apa-apa. Yang terpenting kita udah memulai buat siapkan dana lebaran di tahun depan ya teman-teman. Nah, ini aku masukin uang 50.000 ya, jadi aku keluarin kembaliannya itu sebanyak 40.000 lagi. Alhamdulillah di minggu ini untuk sinking funds lebaran itu udah terkumpul uangnya sebanyak 130.000 ya teman-teman. Nah, ini aku mau isi untuk sinking funds emergency. Alhamdulillah aku bisa isi ya teman-teman di minggu ini dari uang 2.000-an seperti yang udah aku jelaskan di video aku sebelumnya. Kalau untuk sinking funds emergency ini dananya itu dari challenge 2000 ini ya teman-teman. Kalau misalkan udah terkumpul sebanyak 25 lembar, aku bakalan masukin ke sinking funds emergency ini. Nah, alhamdulillahnya di minggu ini udah terkumpul sebanyak 25 lembar ya teman-teman. Jadi karena ini banyak uang 2.000-an, aku tukarin aja ya teman-teman ke nominal 20.000. Ini aku tukar sebagian itu sebanyak 10 lembar biar dompet sinking funds-nya itu nggak terlalu penuh ya teman-teman. Makanya aku tukarin ke nominal uang 20.000-an. Jangan pernah sepelekan uang recehan ya teman-teman, meskipun itu hanya 500 perak atau 2.000-an. Ini tuh kalau kalian konsisten buat ngumpulinnya itu bakalan jadi banyak ya teman-teman. Bahkan dengan nominal 2.000-an aja itu teman-teman bisa loh beli handphone baru. Tapi
tapi intinya adalah kalian harus konsisten dan sabar ya teman-teman. Nah, kemudian ini lanjut ke Sinking Fun Stationery, dapat jatah 5.000 ya teman-teman. Ini uangnya udah habis karena kemarin aku habis beli stationery ya teman-teman. Kemudian untuk beauty dapat 5.000 juga, dan yang terakhir itu untuk motor dapat 10.000 ya teman-teman. Nah, untuk motor ini itu uangnya lumayan udah banyak kepake di bulan ini ya teman-teman. Aturannya sih kemarin itu aku mau beli oli, tapi karena uangnya ini masih belum terkumpul, ada beberapa bagian motor aku itu yang rusak, jadi mau nggak mau harus keluarin untuk perbaikan. Dan mudah-mudahan aja sih di akhir bulan ini aku bisa ganti oli ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke dompet yang satunya lagi ya teman-teman. Nah, untuk sinking funds my hobby, nah ini tuh aku ada salah menghitung ya teman-teman. Pantesan aja pas aku mau isi nih kok uangnya kurang. Ternyata ini aku salah bikin ya teman-teman. Jadi aku ubah lagi. Untuk my hobby itu jatahnya dapat 10.000, kemudian dana tak terduga juga dapat jatah 10.000, dan yang terakhir itu untuk family dapatnya juga 10.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan untuk challenge aku itu kan ada dua ya, challenge 500k dan challenge 100 lembar uang kertas. Itu aku nggak isi dulu minggu ini. Kalau misalkan ada sisa budgeting yang masih tersisa, nantinya bakalan aku isi ke challenge kedua itu ya teman-teman, karena kan sifatnya juga nggak wajib ya, jadi aku isinya dari sisa budgeting aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan yang pastinya aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.